Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan Rudeus dan Elena Lies telah sampai di bazar dan bersiap untuk mencari pemandu menuju kota 8. Di video kali ini, gua akan membahas perjalanan Rudeus dan Elena Lies menuju kota 8. Banyak kejutan yang akan mereka hadapi di tengah perjalanan. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Rudeus dan Elena Lies telah memasuki bazar. Saat itu hari telah malam, tapi keadaan di sekitar cukup terang, layaknya festival. Ada api unggun menyala di sana-sini. Ada banyak pria dan wanita yang sedang duduk di atas karpet di sekitar api unggun. Semua orang memakai sorban. Pakaian mereka hanya dibedakan dengan warna dan pola. Rudeus dan Elena Lies merasa seperti orang yang salah kostum. Melihat orang-orang makan, membuat Rudeus jadi lapar. Ada pria yang memanggil mereka berdua. "Hei, kalian berdua, mau makan? Aku akan mentraktirmu makan hanya dengan 3 shinsha." Rudeus memberikan 3 koin tembaga kepada pria itu. Pria itu bilang, "Apa ini?" Rudeus membalas, "Itu adalah koin tembaga dari negara Ranoa." Pria itu kembali membalas, "Negara apa itu? Aku tidak bisa menggunakan ini. Sepertinya uang dari Ranoa tidak bisa digunakan." Elena Lies menyela, "Kalau ini bagaimana?" Elena Lies pun memberikan cincin logam kepada pria itu. Singkat cerita, mereka duduk di karpet di sekitar api unggun, dan pria itu mengantarkan berbagai makanan. Waktu pun berlalu, toko-toko mulai tutup, lampu-lampu pun mulai padam. Mereka berdua pun telah menyelesaikan makanannya malam ini. Rudeus mendapatkan informasi bahwa tidak ada penginapan di sekitar sini. Nampaknya, para pengembara yang tidur di alam terbuka adalah suatu hal yang wajar di tempat ini. Rudeus pun mendirikan tempat tidur di antara 2 tenda bazar. Sebelum tidur, mereka pun segera menyiapkan daftar kebutuhan untuk besok. Ketika Rudeus hendak tidur, Elena Lies tiba-tiba bangun. "Sekarang saatnya pergi." Rudeus membalas, "Mau kemana?" Elena Lies menjawab dengan senyum pahit, "Cari lelaki." Elena Lies mengatakan itu sembari keluar dari tempat tidur sementara ini. Pagi selanjutnya, untuk pertama kalinya, Rudeus bisa tidur semalaman penuh. Ketika Rudeus melihat ke samping, di sana ada Elena Lies yang masih tidur. Wajahnya terlihat begitu cerah dan puas. Sepertinya, dia sangat menikmati rutinitasnya malam tadi. Rudeus merasa kasihan pada Cliff. Ketika sudah pagi, bazar benar-benar berubah. Suasana tenang di malam hari telah sepenuhnya lenyap, tergantikan dengan pemandangan yang begitu ramai. Barang-barang berbaris di depan tenda dan orang-orang menjajakannya dengan suara lantang. Mata uang pada wilayah ini disebut shinsha. Dengan menjual sedikit barang yang dimiliki, Rudeus pun mendapatkan beberapa keping shinsha. Untuk saat ini, Rudeus memiliki sekitar 5.000 shinsha di tangan, dan ia rasa itu sudah cukup banyak. Rudeus mencari informasi tentang 8. Sesuai yang dikatakan Nanahoshi, untuk mencapai ke sana, mereka harus melakukan perjalanan selama 1 bulan. Rudeus dan Elena Lies tidak tahu cara untuk mencapai 8. Maka satu-satunya cara yaitu mencari pemandu atau ikut bersama orang yang juga hendak pergi ke sana. Sembari memikirkan itu, mereka terus melihat-lihat area sekitar. Ada banyak pedagang yang berniat menuju ke tempat bernama Kinkara, namun tidak ada satupun yang mau pergi ke 8. Akhirnya, setelah cukup lama mencari informasi, ada orang bilang bahwa Rudeus harus mencari Master Garuban. Dia berada di sekitar tenda pada sisi barat danau. Mereka pun mencari pria bernama Garuban ini. Pedagang bernama Garuban adalah pedagang yang berbisnis dengan menjual barang dari 8 ke Tenorio. Dia membawa batu sihir ke 8, kemudian dia mendulang lebih banyak benda sihir di sana. Dia mempunyai 6 ekor unta. Nampaknya, dia mendapatkan cukup banyak rezeki dari bisnis ini. Singkat cerita, mereka berdua menemukan tenda di mana Garuban berada. Ada 6 ekor unta yang diikat di luar tenda. Ketika mereka berdua mendekati tenda, seorang gadis berkulit gelap keluar. Dia mengenakan armor pelindung dada dan rok. Rudeus seperti pernah melihatnya. Rudeus pun mengingatnya. Ia adalah prajurit wanita bernama Karumerita. Ia bilang, "Hei, kamu yang kemarin kan?" Dia terkejut saat dia menunjuk Rudeus. Sepertinya dia mengingat Rudeus. Tampaknya pria berjongkok yang Rudeus selamatkan kemarin adalah Garuban. Singkatnya, mereka berdua pun bertemu Garuban. Garuban dengan senang hati menjamu mereka berdua. Ia bilang, "Ketika kami kembali kemarin, kalian sudah tidak ada di tempat, maka kami pun terkejut." Katanya, kemarin mereka berusaha mencari kargo yang hilang bersama beberapa ekor unta yang lepas. Ketika mereka kembali setelah memulihkan unta-unta itu, Rudeus dan Elena Lies sudah tidak ada di tempat. Mereka pun sudah tahu bahwa rekan-rekannya yang mati telah Rudeus kremasi dan makamkan dengan layak. Dia ingin mengucapkan terima kasih
namun tidak dapat menemukan Rudeus dan Elena Lice. Sepertinya dia berkeliling untuk mencari Rudeus. Garuban bilang, "Ini pasti takdir. Maukah kau menjadi pengawalku?" Sepertinya ia mencari pengganti dua pengawalnya yang sudah mati. Ia melanjutkan, "Bagaimana dengan bayaran sebesar 600 shinsa, termasuk makanan sampai kita mencapai 8? Rudeus menjawab, "Kami akan terus mengikuti dan mengawalmu sampai tiba di 8. Rencananya, Garuban malah ingin memperkerjakan Rudeus dan Elena Lice selama setahun dengan bayaran 8.000 shinsa. Tapi, Rudeus menolak karena ia memiliki misi yang harus ia selesaikan. Garuban pun paham. Dengan demikian, akhirnya Rudeus dan Elena Lice mendapatkan pemandu menuju 8. Mereka menuju 8 seraya mengawal Garuban. Anggota kelompok ini adalah Garuban sang pedagang, Kapten pemandu Baridom si Hawkeyes, pemandu Karumerita si Bone Crusher, pemandu Tonto si Big Blade. Mereka berempat jika menyertakan kelompok Rudeus, yaitu Rudeus si Quagmire dan Elena Lice si Dragon Road. Jadi totalnya ada 6 orang. Selain itu, ada juga 6 ekor unta. Mereka memutuskan untuk pergi dengan formasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada dasarnya, yang berada di tengah-tengah kelompok ini adalah Garuban. Baribadom berada di muka, sedangkan Karumerita dan Tonto berada di sebelah kiri dan kanan. Elena Lice dan Rudeus ditempatkan di belakang. Formasinya adalah mereka berlima mengelilingi Garuban dan para unta. Rute yang akan dilewati adalah setelah meninggalkan bazar, kemudian menuju ke timur. Setelah bergerak ke timur, kau akan tiba pada suatu rute yang nampaknya merupakan jalur utama. Rudeus tidak begitu ingat nama daerahnya, tapi kalau tidak salah, ini adalah rute yang biasa dilalui para perampok. Elena Lice bilang, "Rudeus, wajahmu tampak gelisah, tetapi kalau ada penyihir sehebat dirimu, para perampok itu tidaklah menyeramkan." Rudeus membalas, "Begitukah?" Rudeus pikir kalau hanya 10 perampok atau lebih, ia rasa kelompoknya masih bisa mengatasinya. Mereka mulai berjalan ke timur, melewati padang pasir. Mereka diserang oleh monster berkali-kali. Tapi karena Baribadom sudah menyadari kedatangan para monster sejak awal, maka belum pernah terjadi pertempuran serius dengan monster-monster tersebut. Baribadom adalah seorang prajurit yang memiliki mata iblis, sama seperti Rudeus. Tampaknya, itulah mengapa dia dijuluki Baribadom sang Hawkeyes. Mata iblisnya mirip seperti milik Ghislaine, yaitu mata sihir. Itu adalah mata yang memungkinkan dirimu melihat aliran mana. Umumnya, tipe mata itu digunakan untuk mencari posisi musuh. Dia bisa memprediksi serangan monster dan perubahan cuaca yang cukup akurat. Elena Lice bilang, lama tak melihat mata itu. Ghislaine menggunakan mata dan hidungnya untuk mendeteksi musuh seperti itu. Jika kau bisa mendeteksi kedatangan musuh lebih cepat, maka keamanan kelompokmu semakin terjamin. Ketika malam datang, mereka berlima terus mengawasi area di sekitar. Garuban memasang tenda dan tidur di sana sendirian. Semua pengawal berada di luar. Rudeus menyarankan untuk membuat tempat berlindung dan tidur di sana. Tetapi, tampaknya Baribadom dan yang lainnya berpendapat bahwa itu hanya akan membuat lengah akan serangan malam. Jadi, mereka pun menolaknya. Akhirnya, Rudeus memutuskan untuk tidur di dalam tempat perlindungan yang ia buat dengan sihir bumi. Seperti biasanya, hanya Rudeus dan Elena Lice yang tidur di sana. Jaga malam dilakukan secara berpasangan, dan shiftnya berganti berdasarkan hari. Pada hari pertama, yang bertugas jaga adalah Karumerita dan Rudeus. Untuk mengusir kebosanan, mereka pun mengobrol satu sama lain. Rudeus mendapatkan beberapa informasi dari Karumerita tentang adanya prajurit wanita di tiap kelompok. Itu berawal dari cerita tentang sukubus. Begitu banyak sukubus yang mendiami benua Begarito. Awalnya, sukubus adalah monster minoritas yang menghuni wilayah barat daya benua iblis. Namun, pada perang 400 tahun yang lalu, Laplis mengembangbiakan mereka. Dia pun mengirimkan migrasi sukubus ke benua Begarito untuk melemahkan para prajurit pria di wilayah ini. Tujuan utama sukubus adalah memangsa pria-pria seperti itu. Namun sepertinya mereka tidak akan sanggup membawa puluhan pria ke sarangnya. Sehingga mereka hanya bisa mengambil beberapa orang dan mengabaikan sisanya. Pria yang ditinggalkan sukubus yang masih berada dalam pengaruh racunnya akan saling bunuh satu sama lain. Untuk menyembuhkan mereka hanya ada dua cara, menggunakan sihir detoksifikasi atau kau memerlukan wanita sebagai pelampiasan. Dan tidak ada cara selain itu. Bila tidak, maka para pria akan mati. Saat itu, 400 tahun yang lalu, di benua Begarito, hampir tidak ada orang yang bisa menggunakan sihir detoksifikasi. Akibatnya, sebagian besar prajurit laki-laki dimusnahkan di tangan sukubus. Kalau kau tidak punya wanita yang bisa kau rangkul, maka habislah kau. Ini adalah benua yang kejam. Itulah alasan mengapa setiap kelompok diwajibkan adanya wanita. Lebih baik lagi kalau wanita itu juga bisa bertarung, atau dengan kata lain prajurit wanita.
Dampak lain dari praktek ini, jika terus-terusan dilakukan, maka si prajurit wanita itu akan cepat hamil. Namun, bagi prajurit wanita, itu adalah suatu kehormatan. Kalau sudah terlanjur hamil, mereka pun pulang ke desa masing-masing. Setelah mereka melahirkan, mereka meninggalkan anaknya di desa. Kemudian kembali bekerja sebagai prajurit wanita, sekaligus pendamping pria-pria yang terkena efek aroma sukubus. Tampaknya, Karomerita juga pernah melahirkan seorang anak. Semua anak yang lahir dibesarkan bersama-sama di desa. Anak-anak itu tidak akan mengenal siapakah ayah dan ibunya. Di hari lain, jadwal yang berjaga adalah Rudeus dan Tonton, sang Big Blade. Ia adalah orang yang pendiam. Tonto memiliki janggut yang lebat dan umurnya sekitar 30-an tahun. Kulitnya gelap dan otot-ototnya kekar. Rudeus bilang, Tonto sang Big Blade. Nama itu terdengar keren ya. Tonto membalas, Baba sama yang memberikan nama itu padaku. Rudeus kembali bilang, oh, jadi bukan kawan-kawanmu yang memberikan julukan itu. Tonto kembali membalas, semua julukan prajurit gurun diberikan oleh Baba sama. Tampaknya, kepala desa memberikan nama julukan pada mereka saat meninggalkan desa untuk berpetualang. Hanya itu yang mereka obrolkan. Setelah itu, Tonto terdiam. Ini seperti berbicara seperlunya saja. Selagi mereka terus bergerak ke timur, warna hijau perlahan-lahan muncul di Cakrawala. Nampaknya itu kota yang bernama Kinkara. Meskipun begitu, kelompok Garuban tidak berencana untuk pergi ke sana. Dalam perjalanan, mereka menemukan tugu batu sebagai penanda. Setelah menemui itu, mereka pun merubah arah perjalanan ke utara. Setelah 3 hari semenjak merubah arah perjalanan, mereka pun tiba pada jalan utama. Ini hanyalah jalan biasa yang banyak dilalui orang. Baribadom bilang, Tuan, mulai dari sini akan banyak perampok yang mengganggu perjalanan kita. Aku pikir kita bisa menangani beberapa, tapi kalau mereka benar-benar datang nanti... Garuban membalas, aku kan sudah membayarmu, jadi pastikan untuk melindungi semua koper. Baribadom kembali bilang, laksanakan. Baribadom mungkin coba mengatakan bahwa jika perampok itu benar-benar datang nanti dan mereka tidak punya pilihan lain, maka lebih baik mereka membuang semua barang, kemudian lari menyelamatkan nyawa. Namun bagi Garuban, nampaknya barang-barang dagangan lebih berharga daripada hidupnya. Karomerita bilang, Bro, apa tidak apa-apa? Baribadom membalas, Bon Kura, tidak apa-apa. Kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Karomerita dipanggil Bon Kura oleh Baribadom dan Tonto. Baribadom berteriak, Quagmire dan Dragon Road, kalian berdua tetap di sisi Garuban San dan jangan sampai berpisah darinya. Tonto, kamu menjaga unta. Jangan dibiarkan seekor pun kabur. Penjaga belakang adalah kamu, Bon Kura. Aku akan bergerak terlebih dahulu untuk mengintai. Jika terjadi sesuatu, aku akan berteriak. Jangan sampai kalian mengabaikan peringatan dariku. Tugas Baribadom adalah mendeteksi musuh atau perampok yang bersembunyi untuk menyergap dengan menggunakan mata iblis miliknya. Jika ia mendeteksi adanya musuh, maka kelompoknya bisa mengambil jalan lain dan menghindari serangan. Setelah Baribadom selesai mengintai, mereka pun mengetahui bahwa segerombolan perampok sedang menunggu untuk menyergap mereka. Mereka pun mengambil jalan lain agar tidak bertemu dengan kawanan perampok itu. Namun, sepertinya ada yang salah. Bisa saja Baribadom ketahuan ketika dia mengintai di depan. Kemudian saat dia kembali ke kelompok, beberapa perampok membuntutinya. Atau mungkin yang ditemukan Baribadom saat mengintai hanyalah sekelompok kecil saja. Sedangkan kelompok utamanya sedang menunggu di rute alternatif yang akan mereka ambil. Yang jelas, akhirnya kelompok Garuban ini sedang diserang oleh para perampok. Jadi ceritanya, kelompok Garuban mengambil rute alternatif. Saat mereka mulai mendesah lega, mengira sudah lolos dari serangan para perampok, tiba-tiba terdengar suara benda yang melesat cepat. Sesaat berikutnya, sebuah panah tertancap di dada Tonto. Tonto pun tumbang. Rudeus tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan panik, Rudeus segera berusaha menggunakan sihir penyembuh padanya. Namun dalam sekejap, Elinelais menarik Rudeus. Bersama dengan itu, tiba-tiba panah lainnya tertancap pada unta di sisi Tonto. Baribadom berteriak, lari, ini serangan. Mereka datang dari barat. Ketika mendengar seruan itu, Rudeus baru menyadarinya. Ini adalah serangan musuh. Lantas, Elinelais melepaskan Rudeus. Terlihat Garuban dan unta sudah melarikan diri terlebih dahulu. Rudeus pun ikut berlari setelahnya. Dari atas bukit, di sebelah kiri Rudeus, ada penunggang kuda yang tiba-tiba keluar mengejar Rudeus dan yang lainnya. Penunggang kuda, benar, itu adalah kuda sungguhan. Orang yang menungganginya mengenakan sorban berwarna kuning pasir. Dia pun memburu kelompok ini. Baribadom berteriak, Tuan, abaikan untanya. Kalau kau membuang kargonya, mungkin mereka akan berhenti mengejar kita. Garuban membentak, tidak mungkin, tugas kalian semua adalah melindungi kargo. Baribadom kembali berteriak, kamu mau mati, terlalu banyak musuh. Di depan mata Rudeus,
unta yang barusan terpanah terjatuh dan mengeluarkan gelembung busa dari mulutnya. Rudeus merinding, mata panahnya dilumuri racun. Selain itu, di belakang, kawanan penunggang kuda juga berlari ke sini. Sementara itu, pasukan pemanah ada di atas bukit. Panah-panah terus menghujani kelompok ini. Sekilas saja, Rudeus tahu bahwa jumlah mereka begitu banyak, 100 atau bahkan 200 orang. Ini bukan lagi perampok, lebih pantas disebut pasukan. Baribadum berteriak, "Rudeus!" Rudeus menjawab, "Ya, aku akan menggunakan Quagmire dan Dance Fog." Baribadum kembali berteriak, "Baiklah, kuserahkan padamu." Sementara Rudeus berbalik, Rudeus mengaktifkan mantra Quagmire. Rudeus membuat rawa sebesar mungkin. Kedalamannya pun harus cukup untuk memerangkap kaki kuda di dalamnya. Rudeus bilang, "Baribadum-san, aku akan membuat penghalang. Teruslah lari ke depan." Rudeus pun menciptakan titik-titik air di udara, kemudian semakin menebalkannya. Wush! Kabut pun semakin menebal layaknya asap, dan semuanya menjadi putih. Dalam waktu singkat, area di sekitar tertutup oleh kabut putih, sehingga jarak pandang semakin menipis. Rudeus berbicara dalam hati, "Baiklah, dengan ini pasukan busur seharusnya tidak bisa membidik kita." Tiba-tiba, zlep! Disertai dengan suara itu, dalam sekejap mata, sebuah anak panah tertancap di dekat kaki Rudeus. Wow! Rudeus pun terjerembab karena panik, namun Elinelys segera menopangnya. Elinelys bilang, "Tidak apa-apa. Memang ada beberapa pemanah yang begitu mahir, tetapi mereka tidak lagi bisa membidik kita." Rudeus merenungkan kata-kata itu. Ia rasa Tonto dan si unta terbunuh di tangan orang yang sama. Setelah itu, Rudeus dan Elinelys pergi menyusul rombongan dengan berlari. Baribadum berteriak, "Gawat, mereka akan segera menyusul. Carumerita, hunuskan pedangmu." Rudeus merinding setelah mendengar kata-kata Baribadum. Jika Rudeus mendengarkan dengan seksama, Rudeus bisa mendengar suara derap langkah kuda yang berlari dari belakang. Tampaknya ada penunggang kuda yang berhasil menghindari rawa yang telah ia buat. Rudeus pikir tidak mungkin bisa melawan mereka secara langsung. Rudeus berteriak, "Aku akan memperlambat mereka." Terus berlari, Earth Wall. Rudeus membuat dinding tanah setinggi 20 meter yang muncul tepat di belakangnya dan terus melanjutkan berlarian. Tembakan panah sudah berhenti. Rudeus hanya terus berlari. Sembari membuat dinding-dinding tanah lainnya di belakangnya, Rudeus terus berlari. Tiba-tiba, Rudeus teringat Tonto yang pada dadanya masih tertancap panah. Apakah mereka hanya meninggalkannya begitu saja? Tidak, sepertinya dia sudah tidak tertolong lagi. Mereka kini terus berlari dengan kecepatan penuh di dalam kabut. Rudeus penasaran sejauh mana mereka telah berlari. Rasa-rasanya mereka sudah berlari sekitar 2 jam lebih. Setelah Baribadum mengamati kembali musuh di belakang mereka, dia pun berkata, "Sepertinya mereka sudah tidak lagi terlihat." Kemudian semuanya berhenti. Tepat sekali. Rudeus sangat kelelahan. Dia basah kuyup bermandikan keringat. Meskipun belum sepenuhnya aman, wajah para prajurit gurun ini sudah tampak lega. Garuban ambruk dengan wajah pucat. Dia terlihat lega. Kerugian yang dia derita adalah kematian seekor unta dan seorang pemandu. Tiba-tiba, Carumerita menatap Rudeus. Carumerita langsung berjalan ke arahnya. Tiba-tiba dia meraih kerah Rudeus. Dia bilang, jika kau bisa menggunakan sihir sebesar itu, maka seharusnya kau bisa melakukan sesuatu pada para perampok itu kan?" Baribadum menyela. "Hentikan, Bonkura." Carumerita kembali bilang, "Bro, kau melihatnya juga kan? Kuda-kuda itu tenggelam ke dalam rawa. Mereka juga terbentur dinding tanah setinggi itu. Dan juga, bagaimana dengan kabut setebal itu?" Baribadum membalas, "Gunakan otakmu dengan baik. Itulah mengapa kau disebut Bonkura." Carumerita melanjutkan, "Diam. Orang ini, jika dia bisa menggunakan sihirnya, mungkin kita masih bisa menyelamatkan Tonto." Elinelys menyela, "Apakah kalian protes dengan cara kami?" Carumerita membalas, "Apa urusanmu?" Elinelys mendengus, dengan hidungnya, sambil menatap Carumerita. Elinelys membela Rudeus. Kata-katanya tidak dimengerti karena Elinelys tidak bisa menggunakan bahasa dewa tempur. Namun tampaknya, Elinelys menyadari apa yang ingin dikatakan Carumerita. Elinelys bilang, "Kenapa kau melihatku dengan tatapan seperti itu? Apakah kau ingin berkelahi denganku? Kau sungguh wanita muda yang mudah panasannya. Akan kuladeni kau." Elinelys mengambil pedang estoknya. Melihat itu, Carumerita pun panik. Kemudian dia mencabut pedang lebarnya dari pinggang. Dan di sanalah Baribadum menengahi mereka. Carumerita mundur sembari mendengus dengan napasnya yang kasar. Lantas, dia mendekati salah seekor unta, kemudian duduk di sebelahnya sembari menundukkan kepala pada lututnya. Melihatnya begitu, Baribadum hanya bisa mendesah. Baribadum bilang, "Kalian berdua, maafkanlah dia." Rudeus membalas, "Kami juga salah."
Baribadum kembali bilang, "Kamu tahu, Karumerita lah yang melahirkan anaknya Tonto. Oleh karena itu, cobalah mengerti perasaannya. Dia pasti terpukul dengan kematian Tonto. Dia melahirkan anaknya Tonto. Rudeus rasa itu sebabnya dia marah pada Rudeus. Dengan sedikit kecanggungan yang masih terasa, perjalanan pun dilanjutkan. Meskipun salah satu sekutunya telah meninggal, Baribadum masih tampak tenang. Dia membentuk kembali formasi, seakan-akan tidak terjadi apapun. Baribadum tidak mengatakan apapun tentang Tonto. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di oasis yang berfungsi sebagai tempat transit. Sama seperti bazar yang pernah mereka kunjungi sebelumnya, di sini juga banyak pasar yang mengelilingi danau di tengah-tengahnya. Setelah mengisi ulang persediaan di oasis ini, mereka pun melanjutkan perjalanan lebih jauh ke utara. Setelah itu, Karumerita tidak lagi menyalahkan Rudeus. Mungkin saja dia hanya lepas kendali saat itu. Namun, Rudeus pikir ketika anak mereka tahu bahwa ayahnya telah tiada, pasti itu akan sangat memilukan. 2 minggu setelahnya, mereka pun tiba di kota Dungeon 8. Kota Dungeon 8, kota ini dibangun dengan material mirip batang yang tidak dapat kau jumpai dimanapun. Ketika kau melihat kota ini dari padang pasir yang luas, di sana tampak sejumlah besar batang berwarna putih. Tapi bila dilihat seksama, itu adalah tulang dari behemoth raksasa. Dulu, tempat ini hanyalah oasis yang dikelilingi oleh sisa-sisa tulang behemoth. Terdapat sejumlah besar dungeon pada tempat ini, sehingga para petualang tertarik untuk menjelajahinya. Garuban bilang, "Apakah kau terkejut? Pilar-pilar itu adalah tulang rusuk behemoth." Sambil mengamati dan berjalan-jalan, Garuban dengan begitu bangga mulai menceritakan berbagai hal mengenai tempat ini. Garuban melanjutkan, "Dulu ketika pahlawan besar Dewa Utara, Karuman kedua, mengunjungi tempat ini bersama dengan sekutu-sekutunya, ia memusnahkan behemoth raksasa yang mengamuk di gurun ini. Daging behemoth itu mereka makan, dan sisanya membusuk. Yang jelas, semua daging itu sekarang sudah lenyap, hanya tulangnya saja yang tersisa, tanpa mengalami pembusukan, dan jadilah kota ini." Mendengar itu, Rudeus paham. Namun ia penasaran apakah tempat ini berhubungan dengan Dewa Utara Karuman. Rudeus sudah tahu beberapa kisah mengenai Dewa Utara. Namun ini pertama kalinya ia mendengar kisahnya membunuh behemoth raksasa. Dalam perjalanan menuju kemari, Rudeus pernah sekali melihat behemoth, tapi manusia normal tidak akan mencoba mengalahkan makhluk sebesar itu. Rudeus penasaran bagaimana cara dia mengalahkannya. Rudeus pun tiba di Lapan. Kemudian, Rudeus dan Elinelais berpisah dengan Garuban dan yang lainnya. Perpisahan mereka berlangsung begitu cepat. Sekarang, Rudeus dan Elinelais berencana mencari sang pengirim surat, yaitu Gis, atau setidaknya Paul. Namun, Rudeus tidak tahu di manakah mereka berada di kota yang cukup besar ini. Rudeus tersadar, di kota sebesar ini pasti ada guild petualang. Mereka berdua pun pergi ke sana. Mereka menanyai orang-orang di jalanan tentang di manakah letak guild petualang di kota ini. Tampaknya, guild tersebut berada di sekitar pusat kota. Singkat cerita, mereka sampai di guild petualang, suatu bangunan yang terbuat dari batu tunggal yang besar. Terdapat relief rumit yang terukir pada pintu masuk. Suasana di dalam tidak berbeda dengan atmosfer guild petualang pada umumnya. Namun, karena Lapan adalah kota yang susah dicapai, maka tidak banyak terlihat petualang pemula di sini. Semua orang terlihat kuat, banyak orang yang memiliki luka-luka pada wajah dan tubuhnya, dan mereka terlihat begitu mencolok. Elinelais bilang, "Kalau begitu, ayo kita tanya mereka, apakah ada yang kenal Paul atau Gis?" Rudeus membalas, "Benar juga. Kalau kita menanyai mereka, pasti ada yang tahu." Tapi sebelum Elinelais melanjutkan pembicaraannya, tatapan matanya terpaku pada suatu arah. Rudeus pun melihat kemana dia memandang. Dan di sudut guild petualang, ada seorang pria berwajah monyet. Sepertinya, dia sedang membicarakan sesuatu dengan seorang swordsman dari ras hewan. Dia bilang, "Hei, aku memohon padamu. Kau juga pernah dibantu oleh orang itu kan? Tidak bisakah kau melakukan sesuatu?" Swordsman itu membalas, "Sudah 1 bulan berlalu kan? Mereka pasti sudah mati." Pria berwajah monyet kembali bilang, "Tidak, aku yakin mereka belum mati. Kalau ada orang yang sudah melihat mayatnya, baru aku percaya kalau mereka sudah mati. Hei, aku mohon, kau cukup hebat sebagai seorang swordsman. Kalau kau mau, aku bersedia membayarmu 2 kali lipat." Swordsman itu kembali membalas, "Maaf, tapi minta saja pada orang lain. Aku tidak mau mati." Tampaknya, permintaan Gis ditolak mentah-mentah oleh swordsman itu. Elinelais berteriak, "Oi, Gis!" Ketika namanya dipanggil, dia dengan panik melihat sekelilingnya. Setelah dia menemukan mereka berdua, Gis membelalakkan matanya lebar-lebar. Lantas, dia pun menghampiri Elinelais dan Rudeus dengan terhuyung-huyung. Dia bilang, Oh, kau Elinelais kan?" Elinelais membalas, "Kami terlambat ya." Setelah Elinelais mengatakan itu,
Gis tertawa garing. Ia bilang, "Tidak mungkin, bukankah itu berarti kalian terlalu cepat?" Wajah Gis pun menjadi sumringah. Kemudian, dia menepuk bahu Elena Lice sambil bertanya-tanya mengapa mereka berdua datang begitu cepat. Elena Lice membalas, "Kita akan membicarakannya nanti." Lalu, apa yang terjadi dengan Zenith? Setelah Elena Lice menanyakan itu, wajah Gis berubah cemberut. Nah, itulah rangkuman cerita volume 12 part yang ketiga. Video berikutnya, gua akan membahas adegan Rudeus dan Elena Lice bertemu dengan kelompoknya Paul dan berita apa yang akan mereka dapatkan setelahnya. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oh ya, gua mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang telah rela berdonasi. Dukungan kalian sangat berarti dalam perkembangan channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.